Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen dan pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta PPG 2015 02 85 24 96. Saya guru sejarah di SMA Negeri 21 Medan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 3. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang buat kita semuanya. Siang, Bu. Ketua kelas. Berdiri. Siap kan? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Berapa kita yang hadir hari ini ketua kelas? Hadir semua, Bu. Ya semua. Terima kasih diucapkan kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya, ambil persiapkan buku, pulpen atau handphone yang berkaitan dengan alat pembelajaran kita. Siapkan di handphonenya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membuat pretest, yaitu berupa puisi. Ya. Kodenya sudah nampak? Ya, bisa masuk dengan kode 724310. Kita mulai. Terakhir ya, peringkat yang paling tinggi yaitu Abel.
Mabel. Di minggu lalu kita sudah belajar yaitu mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Kira-kira masih ada nggak anak ibu yang ingat pelajaran kita mengenai masuknya Jepang ke Indonesia? Siapa yang bisa? Saya Bu. Coba Niko. Kita minggu lalu belajarnya mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita belajar ini minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai Peristiwa proklamasi kemerdekaan. apa nggak salah ngomong Niko. Coba ingat dulu. Oh, maksudnya Jepang ke Indonesia Bu. Iya, mungkin karena udah siang. Iya, udah siang ini. Masuknya Jepang ke Indonesia. Judul pembahasan kita pada siang hari ini yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke dalam bentuk video Canva dan menuangkannya nanti ke dalam flipbook secara tepat. Lalu yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis peristiwa-peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk PPT animasi dituangkan dalam flipbook secara tepat. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis makna dan nilai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk sosial, budaya, politik, pendidikan, dituangkan juga ke dalam PPT Canva lalu dimasukkan nanti ke dalam flipbook. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menampilkan hasil diskusinya di depan kelas secara benar. Setelah pemantik ini sudah diperhatikan tadi, ini pertanyaan pemantik, kira-kira apalah nanti ya yang muncul, jangan dulu langsung dikerjakan, disimak dulu. Dalam pertanyaan ini, apa yang muncul dalam benak kita? Apa ini? Ya, siapa yang bisa nak? Siapa yang bisa? Gambar apa ini? Ada? Saya Bu. Apa Paldo? Gambar yang pertama Bu, rapat golongan muda dan golongan tua. Rapat golongan muda dengan golongan tua. Betul sekali. Terima kasih, bagus jawabannya Paldo. Lalu gambar yang kedua yaitu mengenai, coba Ica. Gambar yang kedua yaitu mengenai. Gambar kedua mengenai perumusan teks proklamasi, Bu. Iya, betul. Mengenai gambar perumusan teks proklamasi. Dari rumusan masalah itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran kita di siang hari ini yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, ini dia ada nanti Ibu tayangkan yaitu berupa video PPT pembelajaran mengenai sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, bisa kita dengarkan bersama, bisa kita simak. Lalu nanti bisa kita pembacaan teks proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Sebelumnya di tahun 1944 Jepang menurunkan India Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena negara Jepang semakin terdesak. Perumusan naskah proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada peristiwa penting yang terjadi sehari sebelumnya di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang tinggal di Jalan Meiji dari. Itulah dia tadi yaitu mengenai sekitar penjelasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari tayangan video tadi berupa PPT yang Ibu buatkan, bisa kita lihat, bisa kita cernai, bisa kita maknai bagaimana masuknya proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayah ini, terutama di Indonesia. Lalu apa latar belakang yang terjadi tadi secara singkat sudah Ibu jelaskan melalui PPT video, dan juga apa makna dan nilai proklamasi kemerdekaan tersebut bagi kita. Dari melihat penjelasan video tadi,
Kira-kira anak ibu apa yang muncul di benak kita atau di pikiran kita mengenai tayangan video sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Masalah-masalah apa yang muncul? Nah, ibu mintakan nanti boleh dituliskan di sini sticky note ini. Nah, kita mintakan kesediaannya untuk menuliskan apa-apa saja yang ada. Boleh nanti menggunakan pensil, boleh menggunakan spidol. Ya, kita mulai. Kira-kira apa yang muncul? Siapa yang bersedia? Iya, tuliskan nah. Ini. Apa itu nak? Latar belakang terjadinya proklamasi di Indonesia. Iya, betul. Terima kasih. Kira-kira yang mana kelompok 1? Oh, sebelah sini kelompok 1. Ya, oke. Kelompok 2 yang mana? Sebelah sini kelompok 2. Oke. Kelompok 3 yang mana? Oh, ini. Lalu apa nanti pembahasannya di dalam pembagian kelompok tersebut? Nah, kita buatkan menggunakan pembagian kelompoknya yaitu will and name. Lalu apa pembahasan dari kelompok 1? Mari sama-sama kita lihat. Pembahasan kelompok 1 yaitu mengenai makna dan nilai peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Ingat ya, kelompok 1. Lalu mana tadi yang kelompok 2? Oke, apa pembahasannya? Kita lihat bersama. Pembahasannya latar belakang terjadinya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 3. Apa pembahasannya? Peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1 yaitu kelompok 1, ini dia pembahasannya. Yaitu di kelompok kelompok 3 yaitu ini. Seperti biasa, kerja kelompok dengan kawannya, dah kerjakanlah dia. Ibu kasih waktunya nanti sekitar 15 menit, ya. Kerjakanlah. Buka dia LKPD-nya, lalu kerjakan, bagi dengan kelompoknya. Sudah mengirimkan flipbook membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Boleh dibuka WA-nya, Ibu sudah kirimkan, yaitu melalui lewat WA. Ada di situ beberapa sumber, bisa menambahi, membuat LKPD atau nanti untuk hasil persentase ke depan. Dilengkapi lagi biar lebih bagus lagi. Tulis nama kelompoknya ya. Di sini ada buat flipbook, coba dilihat dulu bagaimana cara kalian mau, bisa akun Google atau Facebook. Lalu setelah itu pilih download. Lanjutkan lagi, klik tambah ada new book. Setelah itu klik lagi di
Setelah itu isi dia judul buku yang akan kita inginkan atau upload. Lalu klik lagi description. Di description diisi mengenai gambaran buku yang ingin kita upload. Lalu klik lagi keyword. Di keyword diisi yaitu mengenai kata kunci buku yang akan kita upload. Lalu klik none, pilih dia edukatif. Lalu klik template sesuai dengan yang kalian inginkan, maka di layar akan muncul bacaan upload file berbentuk PDF yang akan diinginkan. Sekarang ada kita kredit dibuka, disedot. Ini PPT-nya ya, ini LKP. Baiklah, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makna dan nilai sosial, politik, dan budaya pada terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Kota Barat sebagai moderator. Saya Gini Tamburan. Saya Gilang. Saya Ripalu. Saya Bunda. Saya Rasya. Saya Renata. Baiklah, untuk persiapan waktu, mohon untuk teman-teman sekalian. Makna dan nilai sosial, politik, dan budaya bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia di rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta secara lantang. Soekarno membacakan naskah proklamasi yang telah dirumuskan semalam untuk bersama para tokoh-tokoh proklamasi lainnya. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Rumah proklamasi lengkap dengan tugu proklamasi sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Jalan Proklamasi. Kedua bangunan tersebut kini telah hancur. Peristiwa penting ini memang hanya berlangsung selama kurang lebih dari 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Kira-kira apa saja sih makna proklamasi dalam berbagai aspek? Sosial, dalam aspek sosial, di proklamasi kemerdekaan mengajarkan nilai-nilai sosial. Dalam hal itu, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia tanpa ada perbedaan suku, agama, dan sebagainya. Politik. Dalam aspek politik, tentunya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dan segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan ilmiah yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak dulu.
budaya. Makna proklamasi dalam aspek budaya bagi adalah negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi hingga keadilan sosial. Makna dari pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara umum adalah: 1. Titik puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia melawan penjajahan. 2. Menjadi sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, awal berlakunya hukum nasional. Dan yang terakhir, sebagai awal terbebasnya penderitaan rakyat. Kawan-kawan, telah presentasi mengenai makna dan nilai dari sosial budaya politik dan nilai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, Rena. Perkenalkan, saya Diana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, coba jelaskan nilai apa saja yang terkandung pada perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Baiklah, Stefani. Perkenalkan, nama saya Stefani Ramasa Mandorong, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana contoh penerapan makna proklamasi di lingkungan sekolah? Baik, Stefani, jawabannya apa nih? Baiklah, sebenarnya mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mohon memberikan pertanyaan sebentar. Teman-teman sekalian, kami menjawab pertanyaan dari kawan sekalian. Yang pertama ada dari Riana yang akan dijawab oleh Gilang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Riana. Proklamasi kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan pengorbanan untuk bangsa menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia. Bagaimana Riana? Apa menerima jawaban kami? Oke, lanjut pertanyaan kedua dari kami yang akan dijawab oleh Tiju. Jawabannya yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menaati peraturan yang ada. 3. Ikut serta dalam kegiatan pemilu. 4. Menjaga keharmonisan antar umat beragama. 5. Turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Baiklah, bagaimana Stefani menerima jawaban dari kami? Baiklah, teman sekalian, sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latar belakang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Cecilia sebagai moderator, ini dari teman saya. Saya Raya Jaya. Saya Hana. Saya Yana. Saya Gilang. Baiklah, mari kita mulai. Satu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang atau Toki. 17 Agustus Showa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada gambar yang pertama ini, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diketik oleh Sayyidu Melik dan telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pada gambar kedua, terdapat rumah proklamasi lengkap dengan tubuh proklamasi sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Jalan Pegangsaan Timur. Sekarang Jalan Proklamasi, kedua bangunan tersebut ini telah hancur. Yang kedua
kedua adalah latar belakang. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Sebelumnya di tahun 1944, Jepang mengumumkan Hindia Timur yakni Indonesia diperbolehkan merdeka. Di kemudian hari pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang semakin terdesak. Sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pertemuan di darat. Setelah Jepang semakin pojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyaningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Anus Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat atau Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara tiga Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan segera dilakukan, sedangkan golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam proklamasi kemerdekaan karena takut akan terjadi pertumpahan darah. Golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwakusuma, dan Dr. Syamsi. Golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya Sukarni, Rikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda adalah pertemuan yang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 di markas besar tentara Jepang di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Nishimura, Maeda, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pertemuan ini, Nishimura memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nishimura juga menawarkan bantuan militer Jepang untuk melindungi Indonesia dari serangan Belanda atau Sekutu. Namun, Soekarno dan Hatta tidak langsung mendapat tawaran tersebut. Mereka meminta waktu untuk berunding dengan para pemimpin nasionalis lainnya. Dengan Sengklo, pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Sengklo, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Sengklo dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta, sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadasi. Perumusan teks proklamasi diketik oleh Sayyidul Malik yang ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Ya, demikian pembacaan diskusi kami. Saat ini kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian apabila ada yang bertanya.
hari sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Selanjutnya, saya Nazla Sabitri dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut pendapat kalian apa alasan golongan tua tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Irma yang akan dibacakan oleh Jihan. Latar belakang pembacaan proklamasi dimulai atas menyerahnya Jepang pada Republik. Sebelumnya di tahun 1944, Jepang mengumumkan Hindia Timur, yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tenaga Jepang semakin mendesak. Nah, bagaimana? Oke, lanjut. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nazar yang akan dibacakan oleh Ana. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nazla. Jadi pertanyaannya, mengapa golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah karena golongan tua, karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Bagaimana, Najla? Ya, Bu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian yang pendapat kami. Selanjutnya, yang bisa merangkumkan hasil materi kita di siang atau menjelang sore hari ini, anak didik, siapa yang bisa? Ajeng, boleh. Kesimpulan pada materi hari ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembahasan mengenai proklamasi ini mencakup beberapa aspek, termasuk latar belakang, persiapan, proses terjadinya, dan dampaknya. Berikut rangkuman pembahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, terima kasih, bagus sekali, Jen. Selanjutnya yaitu di mana Ibu tambahi rangkumannya, pembahasan kita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia di siang menjelang sore hari ini, yaitu mengenai proklamasi merupakan tonggak yang bersejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Merupakan momen yang paling penting dan berharga dalam sejarah nasional Indonesia. Selanjutnya kita yaitu merefleksikan siapa yang kira-kira memberikan refleksi pembelajaran kita di siang menjelang sore hari ini. Bagaimana? Oh, Miranda. Pembelajaran hari ini, Bu, menyenangkan karena materinya mudah dipahami dan banyak menambah wawasan. Iya, terima kasih. Di minggu depan jangan lupa kita lagi, yaitu kita buka buku untuk pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dipelajari di rumah ya, Nak? Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita lagi buatkan proses mengenai puisis. Ambil lagi handphonemu, kita mulai puisisnya. Ini untuk post test ya. Yang pertama tadi pretest, ini post test. Ya, bisa join. Kodenya 686805.
Loading. Ya, kita mulai. Dibaca bagus soalnya. Oke, kita akhiri. Urutan paling tinggi yaitu Niko. Dan itulah dia tadi sudah kita lihat sama-sama hasil pretest dan post-test kita dalam pembelajaran di siang menjelang sore hari ini. Nah, karena tadi di awal kita mulai dengan doa, maka di akhir kita mulai juga atau kita tutup dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Iya. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap. Pak Guru kita bersalam. Selamat sore. Sore. Dah, itu kembali.